Selamat datang di Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara dipisahkan. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara dipisahkan, atau yang biasa disebut dengan Direktorat PNBP SDA dan KND, bertempat di Gedung Sutikno Slamet, lantai 18, Jalan Dr. Wahidin Raya nomor 1, Jakarta Pusat. Direktorat PNBP SDA dan KND merupakan salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang dibentuk pada tahun 2019. Tugas yang diemban Direktorat PNBP SDA dan KND antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi teknis, penggalian potensi dan pengawasan di bidang PNBP SDA dan KND, serta subsidi dan kompensasi energi yang ditugaskan, dan juga pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil, pejabat negara, dan TNI Polri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat PNBP SDA dan KND didukung oleh 83 orang pegawai yang terbagi dalam 5 subdirektorat yang terdiri atas Subdirektorat Penerimaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi, Subdirektorat Penerimaan Sumber Daya Alam Non-Minyak dan Gas Bumi, Subdirektorat Penerimaan Kekayaan Negara dipisahkan, Subdirektorat Potensi dan Pengawasan PNBP SDA dan KND, serta Subdirektorat Peraturan dan Dukungan Teknis PNBP SDA dan KND. Selain itu, Direktorat PNBP SDA dan KND juga didukung oleh Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sejak terbentuknya Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara dipisahkan, kami berkomitmen untuk terus bertransformasi, menjadi lebih baik dan selalu memberikan yang terbaik, dengan tetap menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Komitmen pelaksanaan proses bisnis yang mengedepankan kecepatan, kemudahan, dan keandalan terus dijaga sepanjang mengemban pelaksanaan tugas. Seluruh upaya inovatif dikerahkan dengan berorientasi pada kepuasan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antar unit kerja dan instansi lain terus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara. Prioritas kami, penyediaan pelayanan pada level tertinggi karena Anda penting bagi kami. Tahun 2024 kembali menjadi momentum untuk menapak ke tingkat yang lebih baik lagi, di mana kami bertekad untuk terus menjaga prestasi Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara dipisahkan sebagai unit kerja dengan predikat zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi. Direktorat PNBP SDA dan KND ikut serta dalam akselerasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau ZIWBK. Pembangunan ZIWBK Direktorat PNBP SDA dan KND dimulai dengan upaya pemenuhan manajemen perubahan melalui pembentukan tim kerja ZIWBK yang secara aktif melakukan upaya pemenuhan aspek reformasi birokrasi. Penandatanganan Fakta Integritas serta publikasi pembangunan ZIWBK oleh Direktorat PNBP SDA dan KND terus digaungkan melalui media informasi resmi DCA. Dalam rangka akselerasi, Direktorat PNBP SDA dan KND menunjuk pejabat atau pegawai sebagai change agent untuk membantu upaya transformasi Direktorat PNBP SDA dan KND ke arah yang lebih baik. Penataan tata laksana dilaksanakan melalui penataan dan evaluasi secara berkelanjutan atas standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, termasuk melalui inovasi atas layanan yang diberikan. Penggunaan teknologi informasi terus dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas terhadap layanan yang diberikan. Sistem manajemen SDM aparatur terus dilakukan penataan melalui perencanaan kebutuhan pegawai yang mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja. Proses mutasi antar jabatan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan kompetensi jabatan, prestasi kerja, jangka waktu menduduki jabatan, peringkat jabatan, serta kebutuhan organisasi. Rencana pengembangan kompetensi pegawai juga telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja melalui dialog kinerja individu.
dalam menjaga disiplin dan kode etik serta kode perilaku pegawai secara rutin diinformasikan kutipan aturan disiplin kode etik dan kode perilaku melalui implementasi sedetik. Setiap bulannya dipimpin oleh Direktur Pen BPSDA dan KND, Direktorat Pen BPSDA dan KND melaksanakan rapat dialog kinerja organisasi atau DKO dalam rangka melakukan pemantauan capaian kinerja. Pada tahun 2023, Direktorat Pen BPSDA dan KND telah berhasil mencapai seluruh sasaran kinerja yang telah ditetapkan dengan nilai capaian kinerja organisasi sebesar 115,64 dari nilai maksimal 120 atau berstatus istimewa. Dalam menjaga integritas, Direktorat Pen BPSDA dan KND terus berkomitmen terhadap gerakan anti korupsi. Melalui aplikasi WISE yang terintegrasi dengan SP4N Lapor, masyarakat dapat secara langsung melaporkan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Pen BPSDA dan KND. Public campaign pengendalian gratifikasi dan sosialisasi kode etik terus digaungkan. Penyusunan peta rawan gratifikasi dan benturan kepentingan dilaksanakan agar terwujud birokrasi bersih yang akuntabel, transparan, serta memperkuat aspek sinergi dan kolaboratif. Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan, Direktorat Pen BPSDA dan KND telah menetapkan standar pelayanan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku dan dimaklumatkan melalui maklumat standar pelayanan Direktorat Pen BPSDA dan KND yang ditandatangani oleh jajaran pimpinan di lingkungan Direktorat Pen BPSDA dan KND. Direktorat Pen BPSDA dan KND secara rutin melaksanakan survei atas kepuasan pengguna layanan. Pada tahun 2023, hasil survei kepuasan pengguna layanan menghasilkan indeks persepsi kualitas pelayanan sebesar 3,76 dari skala 4 dan indeks persepsi anti korupsi sebesar 3,9 dari skala 4. Peningkatan terus diupayakan, antara lain melalui perbaikan standar layanan dan pelaksanaan public hearing dan komitmen perbaikan layanan Direktorat Pen BPSDA dan KND yang melibatkan seluruh mitra kerja Direktorat Pen BPSDA dan KND, serta pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai melalui kegiatan diklat, FGD, maupun sharing session yang dilaksanakan secara berkala. Di tengah pergeseran norma kerja atau new way of working yang menuntut pola kerja secara digital, Direktorat Pen BPSDA dan KND terus berinovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pemberian layanan dan menunjang proses bisnisnya. Inovasi tersebut antara lain aplikasi SOT Hulu Migas untuk menunjang layanan reimbursement PPN kegiatan usaha Hulu Migas, aplikasi Master untuk menunjang layanan reimbursement PPN kegiatan usaha panas bumi, serta aplikasi Smart IIP untuk menunjang layanan monitoring dan evaluasi akumulasi iuran pensiun. Inovasi Smart IIP yang dibangun oleh Direktorat Pen BPSDA dan KND juga telah direplikasi oleh PT Taspen melalui integrasi data Smart IIP ke dalam aplikasi Taspen operasional. Selain itu, Direktorat Pen BPSDA dan KND bersama dengan Ditjen Bea dan Cukai, LNSW, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia yang didukung dan disupervisi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Komisi Pemberantasan Korupsi telah berhasil membangun aplikasi Simbara. Simbara merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan data dari hulu hingga hilir, mulai dari perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, ekspor, pengangkutan atau pengapalan, hingga devisa hasil ekspor. Diharapkan, sinergi ini dapat mewujudkan satu data minerba antar kementerian lembaga, meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengawasan sektor minerba, optimalisasi penerimaan negara, serta peningkatan layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Lebih lanjut, penerapan inovasi berupa kebijakan penghentian layanan sementara atau automatic blocking system telah dilakukan sebagai upaya penagihan piutang PNBP dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Aplikasi SOT Hulu Migas pada layanan reimbursement PPN memberikan kemudahan bagi Kementerian Keuangan dalam hal ini PPH untuk melakukan pengecekan secara real time progres dari proses pengajuan reimbursement PPN.
Harapan kami ke depannya, proses pengajuan endorsement yang dimulai dari pengajuan oleh K3S, KSK Migas, sampai dengan tahap pengajuan SK Migas ke BPH bisa dilakukan melalui sistem SOP BPN endorsement. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan proses pengajuan endorsement yang transparan serta memberikan kepastian penerimaan atas hak kontraktor secara tepat waktu dan secara tepat. Saya Rosi Chandra Kirana, Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal PKTL, Kementerian LHK. Dengan adanya automatic blocking system yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan, kami berharap upaya pengurangan piutang yang berasal dari PNBP penggunaan kawasan hutan dapat berjalan lebih efektif. Saya atas nama Kementerian LHK mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas pemberlakuan ABS ini. Semoga ABS dapat memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang mempunyai piutang PNBP PKH. PT Taspen sangat mengapresiasi dibangunnya aplikasi Smart KIP dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara dipisahkan. Kami yakin aplikasi tersebut nantinya dapat mempermudah penyajian laporan dari PNS dan pejabat negara secara lebih cepat, tepat, dan akurat dalam proses monitoring dan evaluasi. Dalam era digital sekarang ini, Smart KIP mendorong PT Taspen mengembangkan aplikasi yang mempermudah interkoneksi host to host, sehingga tercipta sinkronisasi dan integrasi yang harmonis antara PT Taspen dengan Direktorat Jenderal Anggaran. Saya mungkin satu pertama adalah mengapresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman dari Direktorat Jenderal PNBP, Direktorat PNBP SDA, dan ini memang satu hal yang menurut kami sangat penting sekarang ini di dalam meningkatkan tata kelola, kemudian meningkatkan transparansi, meningkatkan efisiensi waktu, dan juga akurasi dari informasi-informasi yang memang kita kelola. Jadi kami dari Direktorat Jenderal PDKI apresiasi ini sebagai satu langkah maju yang juga nanti tentunya kami mendukung penuh upaya-upaya terkait dengan hal ini, dan mudah-mudahan dengan perbaikan yang ada ini kita bisa meningkatkan pengelolaan, meningkatkan baik dari kualitas maupun dari kuantitas PNBP yang ada khususnya untuk dari panas bumi. Itulah tadi berbagai upaya dan capaian Direktorat PNBP SDA dan KND dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Direktorat PNBP SDA dan KND mengoptimalkan realisasi, menggali potensi, dan menolak korupsi.